5 kamera terlaris di Elora Kamera. Hai kawan Elora, balik lagi sama gue Dika. Sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini dan juga jangan lupa follow IG kita di Elora Kamera. Hari ini gue akan share 5 kamera yang biasanya baru kita post di IG story atau di IG feed, itu langsung banyak yang DM, langsung banyak yang WA, langsung duluan booking. Ini adalah salah satu dari kamera tersebut. Ini nggak ada semuanya, nggak ada 5-5-nya karena kebetulan stoknya habis. Jadi ada beberapa nih di sini. Tapi kalian udah tau lah ciri-cirinya ya dari bodinya. Kamera apa kira-kira yang paling cepat laris di sini? Langsung aja ke yang pertama. Ini ada kamera Lumix G7. Yang gue pegang ini Lumix G85 versi terbaru dari G7. Soalnya emang di Elora lagi nggak ada stoknya yang Lumix G7. Namanya juga kan kamera paling laris ya, jadi dimaklumin aja. Tapi dari segala spek dan fitur, dari body dia mirip-mirip kok. Cuman ada perbedaan sedikit. G85 ini cuman ada IBIS-nya, kalau yang G7 belum ada. Langsung mulai dari yang pertama. Kamera Lumix G7 dia bisa rekam 4K maksimum di 24 atau 25 fps. Cuman record 4K-nya ini dia agak nge-crop dikit. Jadi ya ngezoom dikit lah, tapi nggak terlalu signifikan bedanya kalau kalian cek. Dan di resolusi Full HD atau 1080p dia maksimal bisa record video di 60 fps. Terus di kamera ini juga banyak tombol customnya. Jadi bisa kalian set buat ganti settingan sesuka kalian. Berguna buat mempercepat kinerja kalian kalau misalnya lagi shoot di tengah-tengah, shoot video, nggak butuh ganti settingan apa-apa, bisa pakai salah satu dari tombol custom ini. Dia udah punya layar 3 inch, udah flip screen variangle, bisa diputar ke segala arah, jadi enak buat ngerekam diri sendiri juga, bikin konten sendiri, buat ngevlog atau buat cek framing modelnya. Dan layarnya udah touchscreen, terus menunya tuh enak banget, settingannya jelas dan gampang dimengerti. Lumix G7 ini memiliki resolusi 16 megapiksel. Jadi udah cukup buat foto-foto yang biasa aja. Dan juga color science-nya itu udah termasuk yang bagus. Jadi warnanya tuh udah enak dilihat lah, nggak usah perlu banyak-banyak ngedit. Terus dia udah ada fitur wifi untuk remote shooting. Dan bisa juga buat mindahin foto ke HP. Yang kurangnya dari kamera Lumix G7 ini, dia itu sensornya kecil. Yang seperti kalian tahu micro four third. Jadi buat low light tuh agak kurang, suka banyak noise-nya. Jadi kalian harus siap-siap lighting yang proper atau lighting yang bagus. Terus autofocus di Lumix G7 ini juga nggak sebagus di merek-merek sebelah kayak Canon atau Sony, karena dia masih pakai kontras base gitulah, jadi nggak bisa nge-track muka. Ya mungkin kalau misalnya kalian lagi bikin video yang butuh pergerakan cepat, ya gue saranin lebih pakai manual fokus aja, soalnya emang autofokusnya kadang suka hunting terus. Dan kekurangan yang terakhir itu body Lumix G7 itu tuh kerasa enteng banget, materialnya terbuat dari plastik. Dan ya kerasa enteng aja gitu, kayak terkesan murah. Kalau kalian pegang, kalian rasain itu kerasa banget feel-nya. Lanjut ke kamera yang kedua. Kebetulan kameranya nggak ada di sini, yaitu ada kamera mirrorless Canon, namanya Canon EOS M50 atau M50. Ini adalah mirrorless APS-C pertama Canon yang mampu merekam video 4K. Build quality kamera Canon ini oke, walaupun kebanyakan material plastik, tapi pas kalian pegang feel-nya tuh berasa bagus lah, enak, pas gitu di tangan. Gak keentengan dan gak juga keberatan. Canon M50 ini memiliki resolusi 24 megapiksel, lebih gede dari G7 yang tadi, dengan sensor APS-C CMOS sensor. Dia punya layar bagus, bisa di flip juga, dan udah touchscreen. Dan interface menu Canon itu salah satu yang paling mudah dipahami. Dari speknya ini udah cocok banget buat bikin konten fotografi dan videografi. Istilahnya tuh dia kamera hybrid lah, bisa dua-duanya. Kalau tadi Lumix kan kayak lebih condong ke videografinya ya. Kalau masalah warna, kalian pasti udah pada tahu warna Canon itu termasuk salah satu yang paling bagus dan natural. Yang paling menarik dari kamera ini, dia punya fitur dual pixel autofocus. Jadi autofocusnya ini cepat banget dan akurat. Dia bisa nge-track muka dan gak bakal lepas-lepas dari muka kalian. Kalau kalian emang pilih mode yang face tracking. Bershotnya juga cepat hingga 7 fps. Jadi lumayan buat ngambil momen udah pasti oke. Dan enaknya pakai mirrorless ini, kalian tinggal beli aja adapter EF-M to EF lens. Jadi kalian bisa pakai lensa EF Canon yang kebetulan variannya tuh banyak banget dan harganya cukup terjangkau dibanding lensa EF-M-nya. Dan kekurangan dari M50 ini, dia tuh nggak bisa diatur. Kalau misalnya udah set auto, nggak bisa diatur minimum ISO sama maksimum ISO-nya. Kekurangan lainnya, dia nggak bisa ngecas lewat kabel data, nggak kayak kamera mirrorless lain. Jadi tetap harus copot baterai terus masukin ke docknya. Sama mungkin yang gue sayangin dari kamera ini tuh fiturnya agak nanggung kali ya. Video 4K-nya tuh nge-cropnya lumayan. Kalau misalnya bisa ditambahin fitur
Full HD, slow mo di 120 fps. Kayaknya kamera ini oke banget. Cuman sayangnya enggak. Dan kamera ini juga udah terbit Mark II-nya dengan spek yang ya beda-beda dikit lah. Nanti kalau sempat, kalau ada barangnya, gue bakal review yang Mark II-nya. Next ke kamera ketiga, ini ada Sony A7 Mark II atau A7 II. Ini adalah satu-satunya kamera bersensor full frame di antara kamera-kamera lain yang akan gue share hari ini. Kamera ini menggunakan sensor CMOS Exmor full frame 35mm dengan resolusi 24,3 megapiksel. Autofokusnya cepat karena dia udah pakai sistem hybrid AF, punya fitur IBIS atau 5-axis image stabilization. Lah, susah banget bahasa Inggrisnya. Ya pokoknya itu IBIS. Jadi itu bakal mempermudah dalam perekaman video yang lebih smooth dan juga untuk foto long exposure atau dengan shutter rendah jadi lebih aman karena kameranya lebih stabil. Kekuatan low light kamera ini jelas dia yang paling bagus karena ukuran sensornya paling besar di antara kamera lain, yaitu udah full frame. Kamera ini bisa merekam video format XEVC film Full HD atau di 1080p dengan kecepatan bitrate tinggi di 50 Mbps. Jadi semakin gede bitrate-nya itu, file video akan semakin besar, tapi kualitas videonya juga akan semakin bagus. Nah, tapi ada juga nih kekurangan dari kamera full frame Sony ini. Yang pertama, color science atau warna yang dihasilkan kamera Sony ini terkesan nggak seindah kamera-kamera di brand lain, di brand sebelah ini nih. Nih, itu tuh masih kelihatan flat aja, kayak butuh effort gitu buat ngedit-ngedit foto dan videonya. Lalu kekurangan lainnya itu ada baterainya yang cukup boros. Dia pakai baterai Sony NP-FW50, itu juga dipakai di kamera Sony yang lama. Jadi enaknya sih bisa tuker-tukeran baterai ya kalau misalnya kalian punya lebih dari satu kamera Sony, misalnya Sony A7 II dan Sony A6300 atau A6500, baterainya bisa tuker-tukeran. Cuman gak enaknya baterainya tuh boros. Dia cuma berapa ratus mAh gitu, dikit deh pokoknya. Tapi ya kalian harus siap-siap spare baterai banyak, beli baterai cadangan. Banyak kok baterai-baterai cadangan dari third party juga yang kompatibel sama kamera Sony A7 II, kayak merek Wasabi ataupun Sigma. Oke, lanjut aja ke kamera keempat. Kamera keempat ini datang dari brand Fujifilm, yaitu Fujifilm X-A5. Ini kameranya. Nih, kebetulan ada di sini. Jadi ini kameranya Fujifilm X-A5 yang warnanya ini brown ya. Kalau kalian penasaran review lengkapnya kamera ini, gue udah review kamera ini di minggu lalu. Kalian cek aja di sini, atau di sini. Itu ada, nggak lengkap banget sih. Cuman review masih oke nggak kamera ini ada di tahun 2021. Tapi di sini gue bakal bahas lebih singkat aja ya. Kalian lengkapnya bisa tonton di video itu. Jadi ini adalah kamera entry level dari Fujifilm. Masuknya ke Fujifilm X-A series. Di X-A series itu sebenarnya kameranya semuanya laku-laku ya. X-A7, X-A5, X-A10. XA berapa sih dulu tuh XA2 kayak gitu-gitu, itu cepat banget lakunya karena kebetulan harganya emang murah dan warna yang dihasilkan tuh bagus, khas Fujifilm lah. Yang enak dari kamera ini tuh dia ukurannya kecil, biasa enteng banget, mirrorless kecil, gampang disimpan di bawah mana-mana. Autofokusnya lumayan lah, nggak sebagus brand Canon dan Sony, nggak secepat itu, cuman nggak selambat Lumix kalau menurut gue ya. Nggak selambat Lumix, jadi masih lumayan reliable. Dia ada face trackingnya juga, jadi aman kalau misalnya kalian mau buat konten. Karena emang ini dikhususkan untuk vlogger. Ini layarnya layar flip ini, dia dikhususkan untuk vlogger dan konten kreator. Tuh bisa di flip layarnya. Dia punya film simulation ada 11 totalnya, dan itu bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian. Film simulationnya ini berguna kalau buat foto atau video biar hasil foto kalian memiliki tone atau warna unik tersendiri. Minusnya tuh dia cuma bisa rekam 4K di 15 fps. Jadi kayak nggak kepake gitu loh 15 fps. Buat apa? Kita biasa standarnya kan pakainya 24 fps kalau buat film atau buat konten-konten online tuh 30 fps. Jadi 15 fps tuh gerakannya juga kayak agak patah-patah. Cocoknya tuh 15 fps buat stop motion gitu, video-video stop motion itu cocok. Terus minus lainnya dia tuh nggak ada viewfindernya ya, jadi cuman bisa lihatnya dari layar ini aja. Overall udah oke, udah itu aja buat kamera ini. Kalian kalau mau lihat review lengkapnya ada di video minggu lalu. Nah, lanjut ke kamera yang paling terakhir, paling pamungkas. Tidak lain tidak bukan, ini adalah kamera paling laris di Elora Kamera karena setiap di post selalu banyak banget. Di story langsung ada puluhan orang yang nanyain, baru di story sekali biasanya beberapa menit udah ada 50 orang langsung DM ke IG Elora. Ini adalah Sony A6000. Sony A6000 mirrorless terlaris nomor 1 di Elora Kamera.
Kamera ini punya bodi paling kecil di antara kamera yang gue share tadi, paling enteng ukurannya, dan build quality-nya itu bagus, nggak terkesan kamera murah gitu. Enteng banget, mudah ini dimasukin tas, bisa muat di tas-tas kecil juga. Mirip-mirip kamera pocket, cuman lebih gede dikit. Ini yang gue pegang Sony A6000 dengan lensa kitnya. Sebenarnya kalian tinggal tambah lensa aja sih. Lensa Sigma sekarang ada yang bagus-bagus dan cocok banget dipakein ke kamera ini buat foto-foto. Hasilnya udah oke banget. Autofocus A6000 ini super cepat dan performance low light-nya itu bagus. Kayak paling bagus lah kelasnya. Itu emang terkenalnya Sony dengan itu sih, kekuatan low light-nya itu. Kalau misalnya kalian foto sore-sore atau malam-malam, terus kalian pakai format RAW, kalian edit tuh lebih mending dibanding kalian pakai kamera Canon atau Fuji, karena nggak tahu entah kenapa dynamic range-nya atau detailnya itu lebih dapat kalau misalnya foto pakai kamera Sony. Pilihan lensanya juga banyak, variatif. Sekarang banyak brand-brand third party yang ngeluarin lensa buat Sony E-mount, kayak misalnya Sigma, Tamron, apalagi ya. Banyak sih, Yongnuo juga udah ada, Meike, udah banyak sekarang. Kalau dulu mungkin masih awal-awal mirrorless Sony keluar, lensanya cuma E-mount doang ya, Sony doang yang ngeluarin, dan harganya itu cukup mahal lah. Kalau sekarang udah banyak alternatifnya. Jadi udah enak buat punya kamera ini sekarang. Nah, tapi tetap aja ada beberapa kekurangannya. Kekurangannya mirip-mirip kayak Sony A72 yang gue kasih tahu tadi. Kayak warnanya udah pasti. Terus layarnya ini nih, layar flipnya nih. Flipnya cuma bisa tilt doang, dan brightness-nya nggak sebagus kayak Canon atau Lumix. Kalau dibawa outdoor agak-agak susah lah ngelihat layarnya karena dia nggak terlalu terang. Baterainya sama kayak yang A72, dia pakai Sony NP-FW50. Ya udah jelas kurang tahan lama, jadi kalian siap-siap aja punya baterai cadangan. Dan yang paling menyebalkan, nggak menyebalkan sih, yang paling sedikit menyebalkan lah buat gua, dia nggak ada colokan buat mic inputnya. Jadi kalau mau buat video, kalian harus siap-siap punya external recorder, atau kalian colok mic-nya ke HP atau ke kamera lain lah mungkin yang ada. Ya itu aja sih kalau Sony ini. Tapi overall kalau misalnya buat foto-foto aja, ini bagus sih. Sony ini hasilnya banyak yang pakai juga, terutama kayak street photographer atau fashion. Biasanya mereka pada pakai ini. Wedding juga banyak kok yang foto pakai A6000, cuman tinggal tambahin lensa aja. Saran gue itu, pokoknya nabung buat beli lensa bagus, karena itu investasi bagus buat kedepannya. Sekarang waktunya rekomendasi buat siapa kamera-kamera yang tadi gue sebutin. Dan rekomendasi ini berasal dari opini gue pribadi. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kurang setuju nih, kayaknya bagusan ini buat video, bagusan ini buat foto, kalian bisa komen aja di bawah biar gue juga bisa tahu ya. Karena kan ini opini pribadi gue juga bukan fotografer yang profesional banget. Jadi ini rekomendasi gue. Kalau misalnya kalian mau full video, kalian bisa ambil Lumix G7 karena dia udah ngerekam 4K, bisa ngerekam 4K di 25 fps, dan juga fitur videonya enak. Harganya murah, lensanya juga termasuk yang paling terjangkau di antara itu. Emang video sentris banget sih kameranya. Dari Lumix G7, G85, GH4, GH5, mereka tuh lebih fokus di video. Terus kalau kalian mau cuman foto sehari-hari, hangout sama teman, misalnya ke makan-makan cantik, atau ya buat sehari-hari aja lah, daily buat yang nggak ngerti-ngerti banget kamera, kayak gue saranin kalian beli kamera Canon M50 tadi atau Fuji X-H5. Itu udah cukup banget sih. Harganya kan juga nggak terlalu yang high banget. Itu hasilnya juga udah bagus warnanya. Dan menunya tuh gampang. Mereka berdua tuh menu-menunya termasuk gampang. Terutama Canon itu mudah banget. Kalau cuman bikin vlog biasa, X-A5 ini bisa jadi pilihan. Fujifilm X-A5 buat ngevlog. Lumix G7 juga sama, bisa buat ngevlog juga. Yang video-video, fokus video, sama tadi apa? Oh ya, Canon M50 itu juga bisa tuh buat ngevlog. Kalau vlogger, gue saranin 3 kamera itulah. Itu oke buat bikin vlog atau bikin konten-konten sendiri. Tapi kalau misalnya kalian cuma butuh video B-roll atau video-video yang tanpa suara, video jalan-jalan, video ya sekedar sinematik mini, kalian bisa pilih A6000 nih. Kalau misalnya kalian gak butuh suara banget ya. Untuk harganya, ini nggak bisa gue pastiin ya, karena yang ada di Leora kamera itu kan semuanya second. Harganya tuh berdasarkan kondisi, kelengkapan, shutter count juga ngaruh kadang-kadang, walaupun di mirrorless nggak terlalu ngefek.
Tapi ya, jadi harga tuh gue kasih kisarannya aja. Yang pertama Lumix G7 tuh harganya kisaran 7 juta sampai 7,5 juta. Itu secondnya, harga secondnya dengan kit lens ya. Terus Canon M50 dia ada di harga 7,5 juta sampai 7,7 atau 7,8 juta. Pokoknya masih di bawah 8 juta lah secondnya. Lalu Sony A72 ini harganya sekitar 10.950 sampai 11.500. Masih lumayan tinggi harganya karena emang kamera ini diminati banget. Ini kamera salah satu kamera full frame mirrorless yang termurah. Walaupun ada generasi sebelumnya tapi lebih mending ambil yang A72 ini karena fiturnya tuh kerasa banget bedanya. Terus Fujifilm X-A5 ini harganya kisaran 4 juta sampai 4,5 juta lah. Plus kit lensnya. Lalu yang terakhir ada Sony A6000, ini harganya di kisaran 5.400.000 sampai 5.800.000. Harga secondnya biasanya macam-macam ya harganya. Kalau misalnya ada yang lebih murah dari itu mungkin dia nggak ada dusnya atau mungkin ada kekurangannya misalnya lecet-lecetnya parah. Kalau misalnya masih mulus harganya sekitaran segitu, 5,4 juta atau sampai 5.800.000-an. Pilihan lensa Sony juga sekarang variatif, banyak banget lensa Imon yang keluar yang baru-baru maupun dari original Sony-nya dan brand third party-nya. Kalau misalnya kalian minat sama kamera-kamera nih yang ada di depan gue ini ataupun kamera-kamera lain, kalian bisa follow aja IG di Elora Kamera. Di situ setiap hari kita update kok. Banyak kamera-kamera baru masuk, kamera-kamera second yang like new. Biasanya kita update di IG Feeds dan IG Story-nya. Dan jangan lupa cek juga marketplace Elora Kamera. Kita tersedia di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Udah mungkin itu aja ya buat hari ini. Nggak banyak-banyak, nggak usah perlu ribet-ribet. Gua cuman ngasih tahu yang penting-pentingnya aja di 5 kamera yang paling laris ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Elora, nyalain loncengnya. Terus share video ini kalau misalnya kalian pikir video ini bermanfaat. Itu aja buat hari ini. Makasih udah nonton. Bye-bye.